Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan Iran menyetujui kembali kehadiran inspektur nuklir dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA pada Senin waktu setempat 22 Juni 2026. Vance menyebut keputusan ini sebagai tonggak besar dan langkah awal menuju pengakhiran permanen program senjata nuklir Iran. Menurut Vance, pembicaraan dengan para inspektur bisa dimulai secepatnya, meski demikian belum ada kejelasan mengenai tingkat akses yang akan diberikan Iran kepada para inspektur. Belum diketahui apakah tim IAEA akan diizinkan mengunjungi fasilitas nuklir sebelumnya menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel. Akses terhadap fasilitas nuklir menjadi isu penting dalam rangkaian perundingan. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi berada di Swiss mengikuti pembahasan dan mendorong dibuka kembali inspeksi ke lokasi nuklir. Sementara itu, Washington terus menekan Iran agar menyerahkan cadangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi. Di sisi lain, Teheran menuntut pencabutan sanksi ekonomi dan tetap menegaskan hak pengayaan uranium untuk tujuan damai. Vance menambahkan delegasi Amerika Serikat dan Iran semakin dekat menyelesaikan sejumlah isu lain, termasuk konflik di Lebanon dan mekanisme lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Perdana Menteri Netanyahu membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Israel bertindak sesuai arahan Trump. Pernyataan ini muncul saat tanda-tanda meningkat ketegangan hubungan antara dua sekutu dekat ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel dan Amerika Serikat adalah dua negara merdeka, masing-masing mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasionalnya. Netanyahu menyebut anggapan bahwa salah satu pemimpin bertindak atas perintah pemimpin lain adalah tidak benar. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya memiliki pengaruh mengendalikan tindakan militer Israel di kawasan. Dalam wawancara dengan Axios, Trump menyatakan hubungan dengan Netanyahu berjalan baik, meski Trump mengaku perlu menjaga agar pemimpin Israel itu tetap waras. Trump juga mengklaim Israel tidak akan bertahan tanpa dukungan yang diberikan Amerika Serikat. Menanggapinya, Netanyahu menegaskan dirinya dan Trump memiliki tanggung jawab masing-masing kepada negara mereka. Perbedaan pandangan ini muncul setelah Amerika Serikat mencapai kesepakatan damai dengan Iran. Trump secara terbuka mengkritik langkah Israel terus melakukan serangan ke Lebanon karena dinilai mengganggu proses perdamaian. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memperingatkan tokoh-tokoh Israel agar tidak terus mengkritik kesepakatan dengan Iran. Ketegangan Israel dengan Washington terjadi saat Netanyahu menghadapi tekanan dari dalam negeri. Sebuah survei menunjukkan mayoritas warga Israel menilai Iran menjadi pihak lebih diuntungkan dalam perang terbaru di kawasan. Sementara itu, pemirsa, hasil survei menunjukkan mayoritas warga Israel menilai Iran sebagai pihak lebih diuntungkan dalam perang di Timur Tengah. Survei ini juga memperlihatkan menurun kepercayaan publik terhadap Perdana Menteri Israel Netanyahu. Survei dilakukan Universitas Ibrani Yerusalem bersama Agam Institute menunjukkan sebanyak 92,1% responden meyakini Iran menjadi pihak yang menang atau memperoleh keuntungan lebih besar dari perang yang dimulai sejak akhir Februari 2026. Survei melibatkan 3.644 responden ini dilaksanakan pada 17 hingga 20 Juni 2026. Hasilnya menunjukkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah Israel setelah perang berlangsung selama 6 pekan. Sebanyak 82,9% responden menilai kampanye militer terhadap Iran justru melemahkan keamanan jangka panjang Israel. Bahkan di kalangan pendukung blok kanan, pimpinan Benjamin Netanyahu, 93,1% responden menyatakan Iran keluar sebagai pemenang. Sebanyak 86% responden menilai negatif hasil perang dan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang dicapai tanpa keterlibatan Israel. Survei ini menemukan 87,8% warga percaya Israel gagal mencapai tujuan operasi militer atau hanya memenuhi sebagian target. Tingkat kepercayaan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengalami penurunan tajam. Sebanyak 72,5% responden menyatakan tidak percaya terhadap klaim Netanyahu bahwa Israel berhasil memperoleh keuntungan besar dari perang. Dukungan terhadap Netanyahu turun dari 40,5% pada Maret 2026 menjadi 29,4% pada Juni 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam keras pemberitaan The New York Times mengenai perang Iran. Trump menuduh laporan menyesatkan publik dan meremehkan dampak konflik. Menurut Trump, Iran sudah dilumpuhkan.
Melalui platform Truth Social pada Minggu malam waktu setempat 21 Juni 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut laporan The New York Times sebagai bentuk pengkhianatan. Trump menuduh media tersebut menyajikan fakta palsu dan mengabaikan kondisi Iran. Trump mengklaim Iran sudah terpukul berat akibat perang sejak akhir Februari 2026. Kemarahan Trump dipicu artikel berjudul What Changed After Almost 4 Months of War? Analysts say not much. Dalam laporan, para analis menilai perang hanya membawa sedikit perubahan strategis. Pandangan ini bertentangan dengan klaim Trump yang menyatakan kemampuan militer dan ekonomi Iran telah hancur akibat konflik. Trump juga mengatakan dua lapisan pimpinan utama Iran telah hilang. Inflasi menembus 250%, serta ekonomi dan kekuatan militer Iran melemah drastis. Trump menegaskan akan memasukkan laporan The New York Times ke dalam gugatan hukum di pengadilan. Perseteruan ini muncul setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati nota kesepahaman mengakhiri perang dan memulai pembicaraan selama 60 hari mengenai program nuklir Iran. Dalam kesepakatan, Iran akan membuka Selat Hormuz dan menghapus cadangan uranium yang telah diperkaya. Amerika Serikat berkomitmen memberikan dukungan rekonstruksi ekonomi serta melonggarkan sebagian sanksi terhadap Iran. Namun, masa depan kesepakatan kembali dipertanyakan setelah militer Iran menyatakan Selat Hormuz ditutup lagi menyusul serangan udara Israel di Lebanon. Informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia, pemirsa. Selanjutnya informasi dari Piala Dunia 2026. Kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Arab Saudi membuat para pendukung Spanyol berpesta di Atlanta. Hasil ini membawa La Roja semakin dekat ke babak selanjutnya Piala Dunia 2026 dan meningkatkan optimis fans meraih gelar juara. Ribuan pendukung Spanyol merayakan kemenangan tim kesayangan mereka di luar Stadion Mercedes-Benz Atlanta pada Minggu malam 21 Juni 2026 waktu setempat. Dengan bendera merah kuning berkibar dan nyanyian dukungan menggema, para fans melampiaskan kegembiraan usai Spanyol menaklukkan Arab Saudi 4 gol tanpa balas. Hasil meyakinkan ini membuat posisi La Roja di grup H semakin kuat dan membuka peluang besar melaju ke babak selanjutnya. Sejumlah pendukung yakin Spanyol mampu menambah bintang kedua di seragam mereka menjuarai Piala Dunia 2026. Ada yang memperkirakan Spanyol akan bertemu Argentina atau Brazil pada fase akhir turnamen. Para fans percaya tim kesayangan mereka mampu mengatasi siapapun lawan yang dihadapi di jalan menuju gelar juara. Kemenangan atas Arab Saudi membawa Spanyol mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Mereka akan menutup fase grup dengan menghadapi Uruguay pada Jumat 26 Juni 2026. Sementara itu, Arab Saudi masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika mampu mengalahkan Tanjung Verde di Houston.